Perkenalkan, nama saya Mersanda, kelas C14, NIM 2314062385, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan bahas materi yang ada di kelas 4, di mana dengan judul babnya yaitu keberagaman budaya di sekitar kita untuk ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD. Halo adik-adik, baiklah kali ini kakak akan bahas tentang keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, kakak akan menjelaskan pengertian dari keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah perbedaan yang ada dalam suatu budaya masyarakat yang mencakup bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, tarian daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia itu berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan daerah yang masing-masing yang memiliki ciri khas budaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman budaya lingkungan sekitar yang tepat. Nah, sekarang yang kedua, menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang memiliki budaya berbeda-beda melalui contoh perilaku nyata. Yang keempat, menyajikan informasi tentang budaya daerah secara kreatif melalui media seperti poster dan video. Adapun metode yang akan kita gunakan, yang pertama itu pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan CTL. Nah, CTL ini adalah metode pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Tujuannya itu agar siswa dapat mengaitkan pengalaman mereka dengan materi yang dipelajari. Nah, untuk metode yang kedua itu ada metode inquiry, di mana metode ini dapat mendorong siswa untuk mencari dan mengali informasi melalui pertanyaan dan eksplorasi. Dan yang ketiga itu ada metode diskusi dan reflektif. Nah, di mana metode ini dapat mengembangkan pemikiran kritis dan sikap sosial melalui percakapan atau berbagi pendapat, di mana mereka bisa saling bertukar pemahaman satu sama lain. Adik-adik, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya. Coba kalian bayangkan, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Misalnya nih, di Jawa ada wayang kulit dan gamelan. Di Kalimantan ada tarian Dayak. Di Sumatera ada rumah adat Gadang. Nah, di lingkungan sekitar kita juga pasti ada budaya lokal seperti pakaian adat, bahasa daerah, makanan khas, bahkan upacara adat. Setiap budaya punya keunikan tersendiri. Walaupun berbeda, semua budaya itu penting dan berharga. Kalau kita mau hidup rukun, kita harus saling menghargai. Misalnya, temanmu nih punya adat yang berbeda. Kita tidak boleh saling mengejek. Justru kita harus belajar dan menghormati perbedaan itu. Karena dengan menghargai perbedaan, kita bisa hidup bersama dengan damai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang toleransi. Toleransi itu apa sih adik-adik? Toleransi itu artinya mau menerima dan menghargai orang yang berbeda dari kita. Contohnya, kalau temanmu berpuasa, kita menghormatinya dengan tidak makan di depannya. Atau, kalau temanmu berbicara dengan bahasa daerahnya,
kita tidak menertawakan, tapi kita mencoba untuk memahami. Kemudian bagaimana sih cara kita agar dapat menyajikan informasi budaya melalui kegiatan kreatif? Kita bisa mengenalkan budaya daerah dengan cara yang seru dan kreatif. Misalnya membuat poster tentang makanan khas daerah, membuat video saat kita menari tarian tradisional. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh beberapa poster tentang makanan khas daerah masing-masing. Nah, inilah contoh beberapa poster tentang makanan khas yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa melihat dan memahaminya. Kemudian, sumber dan bahan ajar inovatif yang akan kita gunakan yaitu: yang pertama, kunjungan ke sanggar seni atau rumah adat terdekat. Salah satu cara terbaik belajar tentang budaya adalah dengan melihat langsung tempat-tempat budaya itu berasal. Kita bisa mengunjungi sanggar seni atau rumah adat yang ada di sekitar kita. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana pakaian adat itu dibuat. Habisnya itu menyaksikan latihan tari tradisional, atau bahkan mencoba alat musik tradisional. Kita juga bisa menghubungi narasumber seperti tokoh adat, penari tradisional, dan pengrajin batik atau tenun lokal, di mana nanti adik-adik bisa mendengar langsung cerita dari orang-orang yang memang ahli dalam budaya. Adik-adik bisa mengundang tokoh adat, penari tradisional, atau pengrajin batik dan tenun. Mereka bisa menceritakan pengalaman mereka menjaga budaya daerah dan bahkan mengajarkan adik-adik bagaimana cara menari atau membuat kerajinan tradisional. Kita juga bisa menggunakan media seperti video pertunjukan budaya, gambar pakaian adat, dan alat musik tradisional. Nanti adik-adik bisa belajar budaya lewat media seperti video pertunjukan tari dan upacara adat. Adik-adik bisa melihat gambar-gambar pakaian adat dari berbagai daerah atau mengenal suara alat musik tradisional lewat rekaman. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan kegiatan inovatif seperti gelar budaya mini di kelas, di mana nanti adik-adik bisa mengadakan gelar budaya mini di kelas, memperkenalkan budaya dari berbagai daerah kalian masing-masing. Bisa dengan membawa makanan tradisional, mengenakan pakaian adat, atau memperagakan salam khas daerah. Kalian bisa saling belajar dan mengenal budaya teman-teman kalian, sehingga kelas jadi lebih seru dan penuh dengan warna. Baiklah adik-adik, itu saja pembahasan di video kita kali ini. Sebagai penutupnya, saya ucapkan terima kasih. See you next time di video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.